materi kita hari ini, yaitu di modul 5, kesejahteraan sosial. Yaitu kesejahteraan sosial, ada disabilitas yang cacat fisik, kalau yang cacat fisik itu disabilitas, sama lansia. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas di modul ekonomi kesejahteraan sosial. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu bagian kedua, pentingnya kesejahteraan lansia. Pentingnya kesejahteraan lansia. Jadi Bapak Mama yang hadir di tempat ini, di pertemuan ini pada saat ini, saya mau menanyakan apakah di rumah Bapak Mama, atau sebelum kita sampai ke situ, menurut Bapak Mama tentang lansia itu yang Mama ketahui, apa yang dimaksud dengan lansia? Maksud dari lansia, ya, lansia itu yang kakek-kakek atau oma-oma. Bahasa kita di sini itu ama kaweda atau ina kaweda. Jadi kakek atau ama kaweda, oma yang ina kaweda. Apakah di rumah Bapak Mama ada yang memiliki orang tua? Bapak Mama, orang tua yang sudah umur gitu. Ada Bapak Mama? Jadi yang umurnya dari 60 tahun. Jadi yang tergolong lansia itu 60 tahun. Kalau kita di PKH, untuk yang mendapat bantuan PKH itu umurnya 70 tahun. Jadi orang tua atau kakek-kakek, opa-oma atau ama kaweda, ina kaweda, maksud kita di sini ya. Jadi apakah ada ya? Ya. Jadi orang tua itu penting sebagai orang tua yang kita hormati, yang mengadakan kita juga. Apakah ada lansia yang Bapak Mama ketahui? Lansia atau orang tua tadi, kakek oma ini yang tinggal dengan Bapak Mama, apakah ada? Kalaupun ada, itu merupakan orang tua yang kita harus jaga dari segi kesehatannya, kebersihannya, makanannya, itu yang kita perlu perhatikan. Jangan sampai orang tua atau kakek opa atau oma tadi itu sering berkeliaran atau jalan ke jalan raya atau ke rumah tetangga. Apakah ada orang tua yang sudah lansia, yang umur tadi, kakek opa ini atau nenek ini, yang Bapak Mama sering ketemu di jalan atau di mana-mana begitu? Ya, kalau kita di orang Sumba di sini ya, kita tidak pernah menemukan oma opa yang berkeliaran di tempat lain yang tidak diurus oleh anaknya, tetapi kita tahu orang Sumba kita di sini, orang tua opa oma itu dirawat dengan baik di rumah masing-masing, tidak ada yang berkeliaran ke tempat lain. Jadi opa oma itu, orang tua atau lansia itu memang butuh perhatian khusus. Kita perlu banyak sabar untuk menghadapi orang lansia atau orang tua tadi ini. Jadi lansia itu dari umur 50
59 sampai 60 tahun. Jadi 60 tahun itu sudah tergolong orang tua atau lansia tadi ini. Jadi kenapa di PKH tidak semua yang umur 60 tahun memperoleh bantuan PKH tergolong sebagai lansia? Karena di dalam peraturan kementerian bahwa dana mempertimbangkan juga dana-dana yang ada di negara. Jadi negara tidak bisa membayar semua yang memiliki umur 60 tahun. Jadi kategori lansia di DPKH itu umur 70 tahun ke atas. Seperti itu Bapak Mama ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan lihat flip card di sini. Flip card yang pertama yaitu pengertian lansia. Jadi di sini pengertian lansia. Menurut Bapak Mama pengertian lansia itu bagaimana? Ya, lansia itu adalah seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Jadi orang tua yang mencapai usianya 60 tahun. Tetapi kalau di flip card di sini menjelaskan bahwa ya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di sini usia pertengahan yaitu 45 sampai 59 tahun. Terus lanjut usia itu 60 sampai 74. Terus lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua di atas 90 tahun. Iya, itu menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi di sini menurut undang-undang tahun 31 tahun 1998 ya, ketentuan umum pasal 1 begitu. Lanjut usia itu dikategorikan 60 tahun. Terus yang mendapat PKH 70 tahun. Lanjut usia potensial mampu bekerja, yang masih bisa bekerja. Ya. Jadi di sini penjelasan tentang lansia di flip card yang pertama. Flip card yang kedua yaitu ini. Yang kedua, mengapa harus peduli kepada lansia? Jadi seperti yang saya bilang tadi Bapak Mama ya, kita harus peduli sama lansia karena lansia adalah orang tua yang sudah merawat kita juga dari kecil sampai kita beranjak dewasa dan sudah menggantikan kembali ketika kita nanti sudah jadi orang tua atau lansia juga kita akan diperlakukan seperti sekarang atau demikian juga. Jadi di sini di flip card kedua itu ya, amanat undang-undang yaitu tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Terus jumlah lansia yang terlantar ya, itu jumlah lansia yang terlantar. Kalau kita di Sumba, lansia yang terlantar itu tidak ada ya, jarang, hampir tidak ada, karena setiap orang tua yang ada, setiap lansia yang dimiliki setiap rumah tangga itu dirawat oleh anaknya. Jadi tidak ada yang berkeliaran. Terus Kemensos 2015 ada 16 juta lansia. Sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar ya, itu seluruh Indonesia. Ya.
Jadi yang paling penting di sini adalah tentang mengapa kita harus peduli kepada lansia, mengapa kita peduli, mengapa kita harus perlu memperhatikan, karena itu adalah orang tua kita. Kembali mereka adalah orang tua kita yang sudah merawat kita juga, Mama ya. Sehingga di kemudian hari jangan anak kita juga atau anak bapak mama diperlakukan tidak baik di kemudian hari ketika bapak mama juga sudah memasuki usia lansia. Jadi saya mengingatkan kembali lagi, usia lansia adalah usia yang sudah memasuki 60 tahun. Seorang yang sudah tua mencapai usianya 60 tahun. Terus di PKH, kategori lansia PKH itu 70 tahun yang ditanggung oleh kementerian untuk membiayai hidupnya dengan bantuan PKH, bantuan sosial. Itu harus umur 70 tahun. Di bawah dari 70 tahun belum bisa sebagai kategori lansia di PKH. Jadi seperti itu Bapak Mama ya. Untuk kesempatan ini lebih dan kurangnya kita akan membahasnya lagi di pertemuan berikut. Seperti itu Bapak Mama. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih. Selamat siang.